Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya yang sedang mengalami kesulitan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan. Anak-anak kita, cucu kita yang sedang belajar, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita mohon hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita, keluarga kita,
senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akhir hayat kita husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qiraul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma bit-ta'allum wa arsala li ta'limina al-anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il atqiya. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa sholahal jasadi wal ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis taklim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para pengurus, di antaranya Ustaz Haji Rusmin Hasbi, Ustaz Ali Sahril, dan seluruh pengurus lainnya, dan yang sama-sama kita hormati Ustaz Ahmad Nahrawi, kemudian Ustaz Isa, kemudian Ustaz Yasin Gustur, kemudian Habib Mustafa, kemudian yang sama-sama kita hormati ini Ustaz Sofian Sauri, mana tadi saya ya alhamdulillah hadir. Kemudian yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM, masjid dan musola yang tergabung dalam Majelis Taklim Nurul Iman, wabil khusus para pengurus DKM, musola Al-Ikhlas. Ketuanya siapa? Mana? Oh ini, iya, waduh gayanya benar. Ya. Dan tadi saya lihat ada yang orang media, tadi saya lihat, oh iya ada Bang Haji Atim, alhamdulillah hadir. Duduk di depan sini. Ya, biar negla. Kalau negla nanti kan. Ya. Hadirin jamaah Majelis Taklim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya menganugerahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan subuh hari Sabtu ini kita masih dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah, di antaranya salat subuh berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan kita mencari ilmu. Ya, karena ilmu perlu dicari. Ya, tidak ada orang yang lahir langsung pintar. Tidak ada itu. Jadi ya, ada nggak ada? Nggak ada. Nggak ada orang yang lahir langsung pintar, nggak ada. Nah, karena tidak ada orang yang lahir langsung pintar, maka ilmu perlu dicari. Gitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita lagi mencari ilmu. Dan insya Allah ilmu yang kita cari dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah tidak ada lain kecuali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia diciptakan oleh Allah, tujuan yang adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari kudunya yang sesuai dengan ibadah. Ya, begitu ya? Iya, kudunya, pakai kudunya. Kalau bahasa kita pakai kudunya. Kudunya seluruh aktivitas dan kegiatan kita itu sesuai dengan syariat Allah. Ketika kita melaksanakan seluruh aktivitas dan kegiatan kita apapun bentuknya, gitu. Dia bekerja dia di kantor dia bekerja ngojek kalau sesuai dengan syariat itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya yang namanya ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat saja, bukan. Ya, yang namanya ibadah bukan sholat, puasa, zakat dan kemudian ngaji, akan tetapi seluruh aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari, mulai dari kita tidur sampai kita tidur lagi, itu nilainya ibadah kepada Allah sesuai nilainya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sesuai dengan syariat Allah. Oh ya, Bang Ahmad sendiri mana saya enggak ya? Mana? Oh iya, biasanya duduknya dia paling sebelah kanan, gitu ya. Sendiri duduknya paling sebelah kanan. Oh, tuan rumah. Iya. Pokoknya asal mobilnya kejadian yang habis itu ya. Tuh, yang di kelas kecil. Jahit. Itu produknya Bang Satria biasanya. Iya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mudah-mudahan niat kita, langkah kita menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapapun orangnya, apapun jabatannya, ketika dia melaksanakan untuk mencari ilmu, maka insya Allah akan dimudahkan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebelum melangkai kakinya dari teritipannya. Dari teritipan, tahu teritipan? Udah kagak punya teritipan tadi. Jalanan. Karena teritipan itu jalanan semua ya. Iya kan? Iya. Kalau dulu kita pas begitu keluar, ada teritipan nggak dulu? Tempat pancuran air kita, itu namanya teritipan tuh. Oleh karenanya sekarang kalau bisa keluar, bocah hati-hati itu karena langsung di jalan kan. Udah gak ada teritipan, mau ya? Iya, udah gak ada tripnya dan begitu keluar jalanan. Ya, kalau dulu yang namanya tritipan itu tempat air jatuh dari dinding kita, itu namanya tritipan. Ya. Nah, ketika kita keluar dari rumah kita, dari tritipan kita itu dosa kita udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langkah kaki kita, gitu ya. Langkah ketika kita ngangkat kaki itu diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah kaki. Kemudian ketika jatuh kaki kita itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda itu. Angkat kaki yang menjatuhin kaki beda itu pahalanya. Ya, ketika kita angkat kaki kita, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika jatuhin kaki kita ke bawah, itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya udahlah yang namanya ngaji, ya. Ngaji udah ngaji mah di memerem nih di pojokan enggak apa-apa. Udah malaikat udah catat itu. Iya, malaikat udah nggak pakai udah malaikat itu bela kita gitu. Benar, dia mengorok di pojokan, nggak ada urusan itu. Malaikat udah orang itu bela kita udah nanti. Iya, pokoknya udah dicatat. Oleh karenanya harus ini yang namanya ngaji jangan pakai sedikit-sedikit. Kapan saja, di mana saja, gitu ya. Kagak ada ruginya orang ngaji. Rugi nggak orang ngaji? Agak ada ruginya orang ngaji. Tapi yang namanya kadang-kadang di musola nih, kadang-kadang ya di musola kadang-kadang yang ngaji baik 20, 30, ya kan 30 berbanyak banget itu, benar? Iya. Musola kita, mas, musola kita ada berapa orang? Ada 20, 30. Itu 4. Berapa? 4 orang. Udah cakep itu. Ada 20 sampai 30 di musola kita malam Jumat. Gitu ya. Saya juga bingung. Ngapa jadi padahal kan ngaji nggak disuruh baca. Iya kan? Emang disuruh baca ngaji? Nah, kalau disuruh baca apa lagi kan? Dua aja jadi orang. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah ngaji aja ya. Yang namanya ngaji nggak ada ruginya. Pasti kita bakalan bela kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan kita ngaji, insya Allah nilai ibadah kita akan semakin baik. Dan bahkan sholat kita biasanya yang rada-rada kurang khusyuk, gitu kan? Insya Allah dengan kita ngaji, insya Allah ibadah kita menjadi khusyuk. Insya Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa taat dan istiqomah di dalam menjalani
di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, di dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan senantiasa mendapat syafaat dan pertolongan yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam tantahu salatahu anil fahsya'i wal munkar thumma lam tasibu salatuhu indallahi illa maqtahu wa bughna. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, man lam tantahu salatuhu, siapa orang yang melaksanakan ibadah sholatnya tapi tidak menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Dia sholat juga, tapi kerjaan yang keji dan munkar dia kerjain juga. Paham gak nih? Ya. Jadi siapa orang yang melaksanakan sholat tapi dia tidak menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar, apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lam tazidu sholatuhu indallahi illa maqtahu wa bughna. Dan dia tidak bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia semakin terkutuk dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya. Jadi oleh karenanya ketika kita melaksanakan ibadah sholat, itu hendaknya sholat kita sebetulnya sudah menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu keji? Perbuatan zina itu termasuk kekejian yang amat sangat dahsyat. Zina, tahu zina? Tahu zina? Oh. Jadi kawin yang tidak pakai nikah itu namanya zina. Ya, kawin yang tidak pakai zina, kawin yang tidak pakai nikah namanya zina. Itu adalah perbuatan yang amat keji dan bahkan dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Jangan kamu deketin itu zina. Ya, caranya gimana? Agar kalau ada yang rada-rada merangsang dikit, itu jangan sampai diikutin. Kalau sekarang kan itu rada-rada penyanyi dangdut, wah gila. Tahu penyanyi dangdut? Penyanyi apa itu yang namanya, apa sih namanya, yang ada di kampung-kampung gitu kalau ada kawinan? Organ tunggal Muhammad, kadang-kadang itu, ya Allah penyanyinya, ya benar kan gitu. Biasanya mah, saya kan lihat Pak. Ya, organ tunggal begitu pakai panggung lagi, panggungnya tinggi, ya. Kemudian pakai roknya kadang-kadang enggak gitu loh. Iya kan? Lah bocah lihat blomo. Kata Ustaz Iksan katanya rok anak kecil dipakai gitu. Iya kan? Ya Allah. Iya, kita agak liatin gimana nih, gila banget kan gitu. Kita liatin haram gitu kan. Kadang-kadang kita tak apa mata kita. Gitu kan? Gitu ya Allah. Dan itu adalah perbuatan mendekati perbuatan yang keji ketika itu kita laksanakan. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sholat, seyogianya perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran itu kudu jauh udah dari kita. Jangan lagi kita kerjain. Apalagi kita deketin. Apalagi kita deketin lagi jangan. Apalagi kita kerjain. Ini kan kadang-kadang masih ada juga sholat juga, kemudian ya manggil sinden juga, tapi sinden sekarang udah gak ada tuh. Kalau misalnya tahun 70-an kok banyak banget di sinden di sini, ya kan? Kalau sekarang pindahnya kemana? Ke dangdut ya. Dangdut banyak nggak di kampung kita masih? Wah, sebanyak aja. Kadang-kadang itu ada yang joget, ya, joget pakai nyawer, ya. Udah nyala ketahuan bininya, jadi ribut atau bininya. Tadi begitu itu modelnya. Ya Allah. Padahal itu adalah sesuatu perbuatan keji dan munkar. Oleh karenanya, ketika kita melaksanakan ibadah sholat dan sholat kita laksanakan dengan khusyuk, insya Allah ini perbuatan keji dan munkar akan menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena akan tidak ada artinya ketika kita melaksanakan sholat tapi itu perbuatan kita tidak tinggalkan. Ya, kudunya apa? Kudunya ketika kita melaksanakan sholat ya udah harus kita tinggalkan itu.
perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai kita melaksanakan sholat juga, kita nyawer juga, jangan. Apalagi nyawernya pakai dimasukin ke dalam tuh, dalam kotak tuh. Jangan tawa bang, gila, abang tawa aja. Gitu ya, ada yang modelnya begitu tuh. Ya Allah, gitu. Nah itu sholatnya kemana kalau gitu kan? Sholatnya kemana kalau gitu? Berarti sesungguhnya inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, udah hilangin itu perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kabut dijelaskan, "Qul ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Qul ma uhiya ilayya wa qul ma uhiya ilaika minal kitabi. Bacalah apa yang diwahyukan oleh engkau wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa ladzikrullahi akbar, dan ibadah salat adalah ibadah yang amat sangat bermanfaat. Sesungguhnya ibadah salat merupakan ibadah yang amat sangat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Ya, oleh karenanya dirikanlah sholat, dan ketika kita mendirikan sholat, jauhkanlah perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Al-Hasan, "Idza lam tanhaka sholatuka 'anil fahsya'i falaysat bimusalli wa radda sholatuka yaumil qiyamati 'ala wajhika kal kharatil fahisatil mutawassihati." Kata Hasan Al-Basri, apabila seseorang di dalam melaksanakan sholat akan tetapi tidak menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar, malaisat bimusalli, maka dia termasuk orang yang tidak mendirikan sholat. Nah, ya. Kalau kita melaksanakan sholat kemudian kita tidak meninggalkan perbuatan keji dan munkar, kata Hasan Al-Basri, maka itu sesungguhnya tidak termasuk orang yang mengerjakan sholat. Kemudian berikutnya, waruddat sholatu yaumal qiyamati 'ala wajhika, dan pada hari kiamat nanti sholat itu akan dilemparkan ke muka kita. Tuh, seperti apa? Seperti tombok, seperti bahan yang tidak ada manfaatnya, dilempar ke muka kita. Ketika dijauhin kiamat, ini sholat dulu, ketika begitu. Enak nggak kalau berbagi begitu di Allah yang melempar ke kita? Ini sholat dulu, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena ketika kamu melaksanakan sholat, kamu mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Oleh karenanya, ketika kita melaksanakan sholat, udahlah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah sholat, akan tetapi perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan kemungkaran tetap kita laksanakan, akan tidak ada manfaatnya sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, udah siap belum nih? Belum ya? Lagi nggak nih? Saya mah kalau disuruh main, saya main terus. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya tadi terdapat di dalam kitab Musyabahatul Qulub. Jadi Musyabahatul Qulub itu tadi hadis itu termasuk di dalam kitab Musyabahatul Qulub. Berikutnya adalah wa an Mu'adz bin Jabal wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu maqala, dari Mu'adz bin Jabal dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala lamma kharaja bin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan mi'raj ila samawati, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Mi'raj ke 7 lapis langit. Ra'a fi samai ula, kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat
di langit pertama malaikatun yadhkurullah ta'ala mundu khalaqallahu ta'ala. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Isra itu berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kemudian kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke Sidratul Muntaha, melewati 7 lapis langit. Nah, gitu ya. Nah, di sini diceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di langit yang pertama, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para malaikat yazkurullah Taala inna khalaqallahu Taala. Jadi malaikat di langit pertama semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan? Sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai datangnya hari kiamat. Di langit pertama para malaikat itu zikir terus. Sampai kapan? Sampai datangnya nanti hari kiamat. Kita ada nggak yang zikir terus? Kita ada nggak kita yang zikir dari pagi ke sore? Nggak ada potongan. Potongannya nggak ada. Ya kan? Ya karena apa? Baru zikir udah ingat ya Allah gua ganti beras. Ada yang gitu ya? Ya Allah, anakku berbayar. Ya Allah, cucu gua belum bisa itu kan. Itu pakai potongan kita mah kalau zikirnya pakai kelamaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa wabitaniati, dan di langit yang kedua roha malaikatun yarfa'un Allah Taala munzu khalaqallahu Taala la yanfa'uhum ru'usuhum. Jadi di langit kedua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat sedang ruku. Kapan mulai rukunya? Munzu khalaqallahu Ta'ala, sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'una la yarfa'una ru'usahum, mereka tidak mengangkat sedikit pun kepalanya. Dia ruku aja ruku. Enggak pakai ngangkat kepala. Kita mah misalnya ruku aja begitu kepala kita begini udah. Ya. Kelamaan kita ruku aja bangun 7 kali kan. Iya, kita angkat tuh, apalagi kita putar itu. Ya, kita mah ada anuan juga, baru ruku lama dikit, ya udah ya. Ada orang yang ruku lama banget saya mungkin, iya kan? Tahu aja subhanallah itu berapa kali itu? Ya Allah, udah ketahuan udah anak kita pinggang kita udah rasanya tua. Masih lama kan kalau kita jadi makmum, atu-atu. Itu gak boleh itu, kalau jadi imam itu jangan pakai gitu, ya. Jadi kalau pakai imam rada-rada kelamaan ganti. Ya, lah iya kenapa? Karena apa? Dulu yang namanya makmum kan gak semuanya orang sehat. Benar gak gitu? Ada yang punya asam urat. Iya, orang asam urat kakinya gak bisa dilipat. Benar itu. Ya, bisa nggak dilipat kakinya orang yang asam urat? Agak kalau lagi dulu. Benar gak? Iya, jangan pakai lama-lama. Ruku terakhir apalagi. Ya apalagi sujud tuh. Sujud terakhir tuh. Ada yang sampai lama banget itu. Iya, ada yang sampai udah bangun. Buset deh, imam belum bangun. Ada yang gitu kan ya? Iya, kalau saat ini udah ini sujud imam udah bangun udah belum. Makmum yang bangun itu, masya Allah pasti lihat, masya Allah belum. Ya Allah, itu imam tanggung jawab itu begitu. Ya, ada yang begitu kan? Ya Allah, dia pada kamu itu. Itu kalau yang begitu afatan dia muas itu jadi fitnah. Kalau jadi imam jangan jadi fitnah. Jadi omongan orang. Kalau misalnya sholatnya terlalu lama begitu, ya apa makmumnya besok dia mikir, wah imamnya dia, kok kagak mau. Ya, jadi imam biasanya baru umur satu hari biasa aja lah. Ya, yang pertengahan aja, terlalu lama jangan, terlalu cepat jangan. Jadi sesuai dengan apa? Ya sesuai dengan tahsinul Quran, ya bacanya dengan baik gitu. Tapi jangan juga kelamaan, jangan juga terlalu kecepatan, biasa-biasa aja kan. Wabisa lisati di langit yang ketiga, roh malaikat yusabbihuna Allah yusajiduna Allah Taala munzu Allah Taala liyaqa'u rusulahu ilahina sallam alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farafa'u ru'usahum wa raddu salam Nabi sallallahu alaihi wasallam.
lam sayyadu saniyan illa yaumil qiyamah. Kemudian di langit yang ketiga, para malaikat sedang bersujud, ya, sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarfa'una rusahum, mereka tidak mengangkat kepalanya. Sujud aja begitu. Enggak angkat kepala. La yarfa'una rusahum, ya, tidak mengangkat kepalanya. Kemudian illahina salam alaihi nabi, kecuali ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada malaikat. Jadi Nabi lihat tuh malaikat lagi sujud aja sujud, ya, di langit yang ketiga. Itu malaikat lihat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat malaikat pada sujud aja sujud. Kemudian Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada malaikat. Farafa'u rusahum, kemudian malaikat baru dah ngangkat kepalanya. Jadi gara-gara Nabi memberi salam kepada malaikat, kemudian malaikat mengangkat kepalanya. Kemudian apa? Waradu salam, dan menjawab salam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa sajadu saniyan, kemudian sujud lagi yang kedua ila yaumil qiyamah, sampai dengan datangnya hari kiamat. Dan disinilah sujudnya, ya, sujud kita itu jadi dua kali. Karena apa? Yang pertama malaikat sujud gitu kan, kemudian Nabi lihat tuh malaikat lagi sujud aja, Nabi beri salam, assalamualaikum ya malaikat, gitu, assalamualaikum, semoga keselamatan anda semua para malaikat. Kemudian malaikat waalaikumsalam, nah malaikat bangun tuh ngangkat kepala. Kemudian setelah jawab salam Nabi, kemudian malaikat sujud lagi. Itulah yang disebabkan jadi sujudnya dua kali di dalam sholat. Ini dinisbahkan dari ini hadis Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya adalah wa fi rabi'ati ra'a malaikatun yatasyahaduna. Kemudian di langit yang keempat para malaikat sedang membaca tasyahud. Tasyahud apa itu? Apa yang siapa tahu tasyahud? Tahiyat, ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah dan seterusnya. Asyhadu an la ilaha, nah, itu disebut tasyahud. Dan di langit yang keempat itu para malaikat sedang membaca tasyahud. Ya, sampai kapan? Dari sejak diciptakan sampai dengan datangnya hari kiamat. Wa fil khamisati ra'a malaikatun yusabbihuna. Kemudian di langit yang kelima para malaikat sedang bertasbih. Ya, sedang bertasbih, baca zikir, baca tahmid, ya. Tasbih apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, terus saja begitu. Ya. Kemudian wa bisa diasati ra'a malaikatun mukabbirina wa muhallilina. Kemudian di langit yang keenam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat para malaikat sedang bertakbir dan bertahlil. Mukabbirina wa muhallilina, sedang bertakbir dan bertahlil. Oleh karenanya kalau kita baca takbir, kita baca tahlil, itu pada hakikatnya kita mengikuti bacaan para malaikat yang ada di langit. Ya, kita baca zikir, kita baca tahlil. Ini mau dikatakan baca zikir, baca tahlil, baca takbir, kita dua penting bagian begitu. Ya, itu tidak boleh itu begitu. Kemudian wa bisa diati, dan di langit yang keenam ra'a malaikatun musallimina. Namun subhanallah taala bahum 7. Yang ketujuh ya. Wa bisa diati ra'a malaikatun musallimina inda khalaqallahu taala. Kemudian di langit yang ketujuh para malaikat itu sedang apa? Memberi salam. Sejak kapan? Sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musallimina wa subhanallahu taala. Memberi salam, ya. Ya, sedang bersalam sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahima qalbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memahami hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasahi an yakuna lahu wa li ummatihi, dan pengen Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya seperti kerjanya malaikat di langit pertama, kedua dan ketiga. Itu Nabi pengen seperti itu. Kemudian Allah tahu tuh keinginan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini Nabi ini pengen nih.
ibadahnya seperti ibadahnya para malaikat, dan juga umatnya juga pengen ibadahnya seperti ibadah malaikat di langit pertama, langit kedua, dan langit yang ketiga. Kemudian apa? Fa'alimallahu ta'ala ammahu wasdiyatahu alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui keinginannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fajama'a ibadatahu malaikatus samawati sama wa akrama nabiyyin alaihi salatu wassalam biha. Dan fajama'a ibadatul malaikat, maka disatukanlah ibadah para malaikat di 7 lapis langit, wa akrama nabiyyin, dan dimuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, nah kemudian wa qala man adda salawatil khamsa man adda salawatil khamsa nala ibadatul malaikatu samawati sama. Jadi siapa orang yang melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, pada hakikatnya dia memperoleh ibadah para malaikat di 7 lapis langit. Di situ ya. Jadi paham itu ya. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, pada hakikatnya ibadah kita sama dengan ibadahnya para malaikat di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, sampai dengan langit ketujuh. Ketika kita melaksanakan ibadah sholat, karena di dalam hadis dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Ya mudah-mudahan jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Kalau kita ingin nilai ibadah kita sama dengan para malaikat dari langit pertama sampai dengan ketujuh, laksanakanlah ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya ketika kita melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, maka kita akan memperoleh nilai ibadah seperti ibadahnya para malaikat di 7 lapis langit. Insya Allah. Demikian kurang lebih mohon maaf, dan mudah-mudahan kapanpun kita, dimanapun kita, sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Saya ulangi halo ya. Sesibuk apapun kita, sesusah apapun kita, sesenang apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Karena dengan melaksanakan ibadah sholat, di samping kita memperoleh ibadah seperti ibadahnya para malaikat di 7 lapis langit, dan kita juga bakalan mendapat rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu datangnya setelah sholat. Ya, wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha, ya, dan bersabar di dalam melaksanakan ibadah sholat. Mau susah, mau sibuk, laksanakan sholat. Nah, la nas'aluka rizqa, saya tidak minta rezeki kepadamu, kata Allah. Nahnu narzuquka, saya yang ngasih rezeki. Jadi Allah yang ngasih rezeki. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya saya nggak sempat gitu kan, sholatnya ntar aja dah karena saya nyari, itu salah itu. Sebelumnya sholat dulu baru nyari rezeki. Karena apa? Rezeki itu datangnya setelah sholat. Paham? Iya. Artinya apa? Artinya nahnu narzuquka, kata Allah, kurang apa lagi nih? Kurang percaya apa lagi? Saya yang akan menjamin kamu. Iya, jangan sampai ada orang ya bilang tangguh dah, lagi ini dah, tangguh dah. Itu enggak ada. Jadi enggak ada istilah kata tangguh. Begitu datang azan, laksanakan salat. Udah enggak ada main-main lagi dah. Udah enggak ada ampun lagi. Jangan entar. Kecuali dokter lagi operasi. Kalau dokter lagi operasi jangan. Lanjutkan dulu operasinya. Kalau begitu lagi dokter lagi ngoperasi, orang lagi ngap-ngapan, wah ada duduk sholat ya, udah mati. Ya, gitu apa dia? Iya, apapun, ya, dimanapun, dan tidak ada alasan untuk menunda ibadah sholat. Demikian kurang lebih maaf, dan mudah-mudahan ada manfaatnya dalam meningkatkan kita, dalam meningkatkan kualitas ibadah kita, khususnya ibadah sholat. Mudah-mudahan sholat kita akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita melaksanakan ibadah sholat, insya Allah menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah.
Allah. Demikian kurang lebih mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.